Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang mukallaf. Yang ditanya adalah orang mukallaf. Semua orang mukallaf akan ditanya. Baik itu orang yang beriman, orang munafik, orang kafir. Jadi semua orang mukallaf yang ditanya. Gila, ada yang mengatakan semua ditanya, baik orang mukallaf atau tidak mukallaf. Tapi menurut kebanyakan para ulama mengatakan bahasanya yang ditanya adalah orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang hidup di dunia ini adalah memenuhi 4 syarat. Ya, ingat, orang mukallaf yang bakal ditanya nanti adalah orang yang di dunia ini memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia punya akal. Yang kedua, dia menemui masa balignya. Yang ketiga, dia pernah mendengar seruan tentang agama yang benar waktu itu. Kalau agama Nabi Musa, ya agama Nabi Musa. Kalau agama Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad. Mendengar seruan dakwah agama tersebut. Dan memang perlu mendapatkan seruan. Dan memang mereka umat yang mendapatkan seruan. Yang keempat adalah selamat pendengaran atau selamat penglihatannya. Jadi 4 syarat mukallaf. Lah kalau ada orang memenuhi syarat 4 ini, dia berakal, sempat menemui masa balik, kemudian pernah dengar syariat Islam, kemudian kupingnya juga bisa dengar, matanya bisa melihat. Lah kok maka ini mukallaf. Di saat dia mengambil, maka dialah beriman. Di saat mereka mengambil Islam dan iman, agama, maka mereka beriman. Kalau tidak, mereka tetap ditanya karena mereka mukallaf. Semua mukallaf, dan jin pun ditanya. Semua yang mukallaf adalah ditanya. Baik, ini adalah tentang pertanyaannya. Kemudian pertanyaan itu adalah dengan bahasanya orang itu. Jadi malaikat bisa bahasa macam-macam. Nah, bahasa Jawa ngerti, bahasa Sunda tahu. Jadi dengan bahasanya masing-masing. Jadi tidak usah bingung nanti. Tapi perlulah belajar bahasa Arab nanti. Enak tanya merebuk ini bahasa Arab. Kemudian diantaranya juga yang ditanya semua orang yang mukallaf, dan memang ada riwayat-riwayat ada sebagian orang yang tidak tanya di kubur nanti. Ini pengkhususan dari nadamnya wajibun kebati ada bil qabri, sebenarnya ada kubur setelah siksa pertanyaan kemudian siksa kubur. Jadi pertanyaan kubur itu jelas adanya, dan malaikat yang menanya itu disebut dengan malaikat mungkar dan nakir. Namanya mungkar. Mungkar itu adalah serem. Namanya aja sudah serem. Mungkir sama membuat serem, ya. Jadi malaikat seram dan menyeramkan, ya. Nah, tapi dia akan tampak kepada ahli iman dengan baik. Secara bahasa kan begitu, mungkar dan nakir. Tapi ingat bahwa bagi ahli iman mereka tidak tampak menyeramkan. Bagi ahli iman tidak tampak menyeramkan. Dan orang yang beriman tidak pernah merasa takut karena apa? Dia tahu kalau itu adalah hamba Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, melihat aslinya, suaranya lebih lantang dari halilintar. Bayangkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Dalam keadaan hening saja kita mendengar gelas pecah, kita kaget. Bagaimana di saat hening di alam barzah? Belum lagi nanti ada muqaddimahnya, amal-amalnya itu akan berbentuk, ada dikatakan babi, amal buruk itu berbentuk babi, kera, pokoknya semuanya bikin serem, ular, menjadikan orang ketakutan. Setelah itu mendengar suara man rabbuk, siapa Tuhanmu, maka orang itu tidak akan bisa menjawab kemudian dipukul oleh malaikat, dan setelah itu diserahkan untuk mendapatkan siksa sepanjang di alam penantian, siksa kubur setelah itu. Nah, bagi orang yang ahli iman, maka pertanyaan itu mudah dijawab. Dan seorang yang beriman tidak akan takut lagi. Sebab yang bicara saat itu adalah keimanan dan amal soleh. Sehingga tidak usah perlu khawatir yang punya amal soleh waktu di dunia. Lidah kita akan mudah berucap menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian di sana ada pertanyaan, ada yang mengatakan malaikat tidak ditanya. Yang jelas kalian ditanya, sudah selesai. Agar kita punya persiapan. Perbedaan ulama, malaikat ditanya atau tidak, nabi ditanya tidak nabi, maka pertanyaannya bukan pertanyaan ujian.
Sebagian mengatakan Nabi juga ditanya, mukallaf, pokoknya semua yang mukallaf ditanya.